Alhamdulillah jadwal bulan ini padat, kegiatan full. Maunya kalau udah kegiatan full gini, badan pun bersahabat ya kan. Tapi alhamdulillah aku juga udah beli suplemen sih ini. Kata orang untuk menambah stamina, biar sehat, fit terus, minum suplemen. Nah, tapi kalau dilihat ya kan. Itu minum apa tuh, Bud? Siapa ini? Kenalan dulu. Kenalan dulu ya. Agus. Budi, Ya. sini dulu bang. Oke. Kok lain ini abang yang nyanyi? Kemana Noe? Noe lagi sama omnya. Oh, Apa ke luar kota? keluar sama kota. omnya. Nyanyi sama omnya dia? Iya. Pesta omnya rupanya di sana dia bang? Om dari tante tetangga kawannya. Oh, ngeri kali bah. Itu minum apa, Bud? Ini loh Gus. Aku kan alhamdulillah ini Ah. jadwal bulan ini padat. sedap. Kalau udah di TVRI alhamdulillah karir yang lain meningkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi aku kayak disuruh orang kalau udah banyak aktivitas konsumsilah suplemen katanya kayak gitu biar makin fit kan kayak gitu. Nah, tapi kalau aku tengok-tengok ya kan, aku makanku bagusnya gizi seimbang, sayuran, buah. Tapi perlu suplemen lagi enggak sih kan kayak gitu. Nah, makanya aku tadi bingung, aku minum lagi enggak ya kan. Kalau kayak aku gitu. yang biasa yang cair. Yang cair, kok Iya, minum kalau juga? anak band biasa minum yang cair. Tapi Cepat Gus- dia, lihat sehat. Cepat, tapi yang cair bukannya malah berbahaya ya? Semuanya aman sih. Ya biasa aja sih. Ya mungkin hari ini aman. Cuman teman-teman biasanya nggak pakai yang gitu. nggak Biasa pakai kalau tablet gitu ya, cair, pakai iya. yang cair. Heeh. Tapi bukannya ini ya, isunya yang cair itu malah ini memberikan efek samping yang lebih tinggi gitu. Enggak, kita sehat-sehat aja Ya kok. hari ini Gus, 10 tahun lagi kayak mana? Belum tentu kan? Iya juga sih kayaknya ya. Makanya aku juga sering bilang sama Noe kalau konsumsi itu yang sehat. Nah, dia juga pernah bilang sih, Waalaikumsalam Dokter Hilna. Budi, Iya. temen lo baru? Iya, biasa kan Noe, Iya. ini Agus. Oh, salam kenal. Oh, iya. Ini pada ngobrolin apa? Serius banget, sampai kedengaran sampai tetangga. Masa sih? Iya, beneran. Serius dok? Bener. Aduh. Ini dok, Ah. dia kan pakai suplemen yang begini. Biasanya aku pakai yang cair. Dia kata yang cair itu lebih bahaya loh katanya. Mau ngapain pakai suplemen? Gini loh dok, aku alhamdulillah. Jadwalku padat bulan ini. Alhamdulillah, Bu. kan? Jangan lupa dibagi ya, Iya, Bud, ya. aman itu, aman ini. Bagi juga but. Jadi kata teman-teman aku, Bud, kalau bisa setiap hari itu performance-nya makin bagus, tetap fit, semangat kan gitu, jangan sakit karena sayang kan kayak gitu. Nah, kau konsumsilah suplemen. Nah, aku disarankan untuk konsumsi ini aku kan belum kayak gitu, tengok nih. biar fit katanya kayak gitu. Tapi aku masih ragu sih karena kayaknya dari makanan aku sendiri pun udah sehat, makan sayur, buah, daging. Gitu sih. Gak ada apa-apa ku tengok ini, Bud. Tulisannya nggak ada, apalagi izin BPOM-nya. Cemana lah mau makan yang kayak gini, nanti kau sakit ginjal, kau bisa gagal ginjal, Bud. Yang betul lah, Dok. Betul. Amit-amit jangan bayi, jangan sampai. Iya, jangan sampai lah, Bud. Gagal ginjal itu nanti ginjalnya bisa diganti. Diganti sama? Mesin. Oh, bisa. Cuci darah. Oh, cuci darah. Iya, betul, Bud. Oke, berarti yang dibilang-bilang sama orang cuci darah itu gara-gara gagal ginjal. Betul, gara-gara gagal ginjal. Makanya nanti kau tanya ini, si suplemen ini, dan yang cair-cair tadi, itu kayak Bang mana itu, Agus bilang itu sama kawanku. Nggak kawan, Bud. Guruku, Bud. Guru? Iya, nanti mau dibawa nih ke Oh iya, sini. tapi itu bahaya diundang. juga nggak sih? Yang cair Suplemen. itu? Nanti kita tanya sama ahlinya. Oh, gitu, Kalau ya. sama ahlinya lebih banyak kita Ada bisa ahlinya tahu. hari ini? Ada. Teman dokter lagi? Iya, insya Allah. Guruku kali ini, Bud. Guru. Guru. Baik, sebelum dokter panggil nih gurunya dokter ya. Nah, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah ya. Oke. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Waduh, Indonesia. luar biasa ya, ketemu lagi bareng kita. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa. Tentunya dalam program yang setiap Senin, Rabu, dan Jumat selalu dinanti oleh seluruh pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Kopi Pagi. Luar biasa. Dan tentunya dokter, tema kita pada hari ini dokter apa ini dokter ya? Adalah karena Budi udah cerita-cerita suplementasi Uh-uh. adalah gagal Gagal ginjal. Bisakah dicegah? dicegah? Oke. Baik, dokter udah gak sabar nih pengen nanya terkait dengan gagal ginjal ini bisa dicegah apa enggak sih ini dok? Iya, jadi langsung aja kita panggil narasumber yang paling kece yang Iya. tentunya
sudah ahli di bidangnya, yaitu Dr. Syafrizal Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi. Halo dokter. Salamnya. Apa masih bisa halal bihalal nih? Oh, iya. Udah lewat Masih kayaknya dokter, ya. walaupun udah lewat. Aduh. Oke. Waduh, udah silakan datang. duduk. Boleh langsung duduk dokter. Iya, kok agak grogi Agus nih balik ya. lagi ya. Kita kerja lagi Iya, ya. kita kerja lagi. Oke. sini. Oh, Silakan alhamdulillah. dokter. Silakan dok, Aduh, Kayaknya cerahkan. duduk di ini sini saya kayak ambil lah ya tertuduh dokter nih ya. ya. Suplemen saya nanti dimarahin Iya, dokter Oh pula ini. iya, bisa bahaya itu ya. Iya Bu. bisa bahaya. Dokter apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Terima Terima kasih. kasih banyak nih dok, Iya. udah menyempatkan waktunya ke sini di Iya, tengah iya. kesibukannya yang luar biasa ya, padat jadwalnya juga sama Wah. kayak Budi nih. Aduh, enggak lah lebih padat jadwalnya dokter lah. Lebih Ya, padat jadwal dokter ya. Selalu senang datang ke TVRI Sumatera Utara ini. Baik. Alhamdulillah. Macet tadi dok di luar? Kebetulan nggak macet. Oh, nggak macet ya, Kayaknya tahu aman ya, Dok, ada ya? Dokter Budi, Pak Budi sama Dokter Hilna di sini mungkin jadi nggak macet. Alhamdulillah ya dok ya. Lancar, Situasi dilancarkan. kondusif ya dok ya. Iya. Dokter Syafrizal, ini hari ini kita mau ngomongin mengenai gagal ginjal, apakah bisa Alhamdulillah. dicegah? Tadi nih teman saya dok, Budi sama Bang Agus yang nyanyi ini dan friendsnya, mereka mau minum suplementasi dok, yang bisa buat kuat menghadapi banyaknya padatnya jadwal tawaran yang diberikan ini Dan dok. kuat menghadapi cobaan. Cobaan ya kehidupan ini Itu yang ya, paling dok. penting Iya, nggak ya itu dok? yang paling Oke. penting, Dokter seperti biasa dokter Iya. sebelum kita ngobrol panjang nih terkait dengan tema kita gagal ginjal bisakah dicegah? Iya. Nah kita di sini sudah menyediakan barista ternama dokter Waduh, yang siap waduh. menyiapkan teh, kopi ataupun apa ya yang lain lah Yang mungkin. enak-enak yang deh enak-enak ya pokoknya dokter. ya. Sudah Dokter mau minum diundang apa aja dokter? kita tersanjung. Ya kopi lah yang mana lah. Biasanya saya Wah. kopi Oh, itu iya, yang kopi penting ya, Dok, dia ya? kopi susu dia. Oh kopi susu. Nggak suka terlalu ya. hitam. Oke. Takut hitam juga. Baik, Mas Fahri gimana udah siap? Hey. Oke. Namanya juga kopi pagi ya. Kopi pagi, kopi terbaik di sepanjang TVRI dok. Alhamdulillah. Jangan di ini ya dokter, dibandingkan dengan yang lain lain. kopinya. Tapi ini berarti kopi TVRI ini mereknya. Sumatera. Kita tunggu kopinya supaya lebih mencerahkan dunia hari ini ya dok ya. Iya. Aduh kalau kayak gini udah pengen banget nih nanya tentang suplemen tadi loh dokter Udah Hilda. nggak sabar Iya. ya. Ya dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah ya nantinya bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini yakni gagal ginjal bisakah dicegah? Pemirsa bisa langsung menghubungi di 081161000386. Sekali lagi bagi pemirsa yang ada di rumah yang penasaran nih terkait dengan penyakit gagal ginjal, pemirsa bisa langsung bertanya karena sudah hadir bersama kita narasumber kita ada Dr. Syafrizal Nasution, NCAT penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Kapan lagi ya? Iya, kapan lagi bisa ketemu, konsul. Kalau enggak Oke. harus buat Ya. jadwal. Mas Fahri silakan Mas Fahri kopinya. Iya. Aduh. Iya. Asik. Asik. Waduh khusus kopinya ini aduh. Dokter Hila minum apa? Saya minumnya alhamdulillah air putih saja ya. Ayo, dokter silakan diminum dokter. Boleh langsung diseruput ya. Dan Boleh, silakan, bagi Dok. seluruh pemirsa yang ada di rumah sembari menyaksikan kita ya boleh langsung diambil minumannya, makanannya ya sambil nonton kita di sini ngedengerin nanti kira-kira Dokter Syafrizal ini bakalan nyampein apa begitu ya poin penting dari gagal ginjal ini ya. Enak Bu. Aduh seger banget. Segar Oke. banget ya. Kopinya pun mantap. Mantap ya dok Mantap ya. ya, Dok, ya. Nah, dokter balik ke suplemen tadi lah ini dok Iya, ya. iya. Nah jadi sebenarnya dok perlu nggak sih dok konsumsi suplemen gitu kalau misalkan makan kita udah bagus kayak gitu dok? Sebenarnya kan gini ya, suplemen-suplemen itu memang ada yang terbukti memang membangkitkan stamina kita ya. Bagus juga ya, tetapi memang ada jenis-jenis tertentu yang bisa, ada yang tidak bisa. Tadi saya melihat ya, kalau nggak salah tuh nggak ada tulisannya. Bener dong. Kayak gitu Nggak loh dok, tahu inilah entah dok, apa ini yang disarankan. isinya, Udah ya Bu kan? Niko konsumsi ini aja biar makin sehat, Ya. makin fit. TOP dah katanya Iya, kayak gitu. apalagi kadang-kadang orang bilang itu, oh kata si ini, Oh, kata dong. si itu.
kata lagi apa namanya, sekarang kan apa namanya, bersaksi itu kan istilahnya, Testimoni dong. testimoni, obat-obat seperti itu, obat-obat Iya. seperti itu kan kita tahu ya, Dokter Lina juga tahu bahwa obat-obat testimoni itu tidak bisa dipakai sebagai rujukan. Seharusnya obat-obat yang sudah direkomendasikan sesuai dengan penelitian itu berbasis bukti. Nah, untuk obat-obat seperti ini apalagi tidak ada tulisannya, sedangkan ada tulisannya saja kita masih menganalisa apakah obat itu bisa dipakai atau tidak, apalagi tidak ada. Kalau saya bersaran obat yang tidak ada tulisan sama sekali jangan dulu ya, karena bagaimanapun obat itu kan memang istilahnya kita selalu bilang itu racun. Kalau dia benar-benar terbukti baik ya. Nah, untuk gagal ginjal kita, menjaga ginjal kita harus lihat dulu pertama-tama kita itu termasuk golongan yang mana. Apakah giliran orang yang termasuk orang yang mempunyai resiko apa tidak, itu dulu. Jadi kalau kita sudah tahu kita di posisi mana, kita bisa menetapkan apakah kita termasuk orang yang harus punya kewaspadaan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berisiko, itu dulu. Jadi dari sejak awal dilihat. Nah, ketika orang-orang yang memang benar-benar berisiko, misalnya orang yang berisiko itu adalah orang-orang yang pertama riwayat keluarganya ya ada menderita ginjal seperti itu ya. Ada memang dia riwayat keluarga ini bisa memang gangguan ginjal, bisa juga riwayat keluarganya sudah mempunyai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan komplikasi ke ginjal, misalnya hipertensi, ya sakit gula atau kencing manis, batu seperti itu. Atau kita termasuk orang-orang yang memang berisiko enggak karena kita sudah punya gejala ya, atau kita memang sudah punya penyakit itu sendiri, hipertensi, gula dan batu ya. Jadi memang kita lihat di situ. Setelah kita nanti melihat itu baru kita sesuaikan yang mana cocok suplemen ini. Jadi harus diperiksa dulu Harus ya dok diperiksa ya, dulu. gimana nih Benar. budinya. Malah kalau misalnya tadinya pegel-pegel terus minum suplemen yang nggak ada tulisannya, jangan-jangan itu obat anti nyeri ya dok ya? Iya. Jadi kalau kita dibilang bahwa obat semakin tinggi efek anti nyerinya itu semakin merusak ginjal, itu bisa kita bilang seperti itu. Gitu dengar oh Budi. Iya. Saya jadi was-was kalau kayak gini. Apalagi obat yang sembarangan didapat, ya kan? Syukurnya belum saya minum ini dok. Oh memang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepatlah waktu kedatangan saya ini. tepat lah Tepat waktu ini. ya. Dokter Hilda bawa dokter kan kayak gitu. Dan para pemirsa juga tepat Iya. ini ya, ada di acara Kopi Pagi untuk mendengarkan Dr. Syafrizal Nasution SPPD untuk tahu nih gimana nih kalau takut sama yang namanya gagal ginjal, kita harus tahu gimana cara mencegahnya ya Benar Budi ya. sekali dokter Hilnana. Mungkin dokter pemirsa masih ada yang belum paham secara keseluruhan bagaimana penyakit gagal ginjal ini dok. Iya, Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin dokter bisa sebelum kita Iya, membuka PowerPoint kita dok yang dokter mau memaparkan, boleh dokter jelaskan sedikit gagal ginjal sebagai pembuka nih dok, biar para pemirsa semakin bersemangat untuk Ya. Baik, sebenarnya gagal ginjal ini memang sudah menjadi problem yang utama ya, bukan saja di Indonesia ya, apalagi di Sumatera Utara, juga di seluruh dunia. Kita melihat bahwa gagal ginjal ini bisa menjadi beban untuk bukan saja untuk pemerintah ya, beban untuk keluarga juga. Kenapa? Kalau orang sudah menderita gagal ginjal, maka dia akan banyak kehilangan hal-hal yang sebenarnya positif. Misalnya, dia kehilangan produktivitas karena dia tidak bisa bekerja ya, tidak bisa menghidupi. Misalnya kalau sebagai laki-laki ya, sebagai wanita juga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu, sebagai wanita. Kemudian gagal ginjal ini juga akan menyebabkan terjadinya komplikasi-komplikasi. Nah, komplikasi. Jadi kita selalu mengatakan orang-orang gagal ginjal ini adalah orang-orang yang mempunyai risiko penyakit kardiovaskular sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada orang yang tidak menderita gagal ginjal. Jadi kalau gagal ginjal yang masih stadium belum berat, itu dia bilang awal ya dok. resiko tinggi. Tetapi kalau dia sudah gagal ginjal yang cuci darah stadium 5, itu dibilang sangat tinggi resiko kardiovaskular. Orang gagal ginjal yang cuci darah, kita takut dia meninggalnya, matinya itu bukan karena gagal ginjalnya, justru karena penyakit-penyakit kardiovaskular sebagai komplikasi daripada gagal ginjal itu. Misalnya serangan jantung, Bisa ke situ. stroke, ke situ semua. Maka memang tepatlah bahwa memang gagal ginjal itu sesuatu yang harus kita cegah penyakit ini. Karena semakin lama semakin tinggi saja nih. Saya bisa mengatakan bahwa setiap minggunya ya selalu ada tambahan orang-orang sakit cuci darah. Saya bisa bilang itu 5-10 orang cuci darah yang baru ya di rumah sakit yang kita rawat, terutama di Rumah Sakit Adam Ali. Selalu ada itu.
Saya bisa bilang di rumah saya ada itu ada sekitar 3 sampai 5 per minggunya orang yang minggunya ya, Dok, ya? baru mulai Nambah ya, Dok? dilakukan dan harus menjalani cuci darah secara teratur. Tadi cerita cuci darah ini karena gagal ginjal ya, Iya, Dok ya. Sebenarnya cuci darah sama gagal ginjal harus bersamaan atau gagal ginjalnya, coba gimana nih, Dok, definisi dari gagal ginjal, apakah semuanya harus menjalani cuci darah nih, Baik, Dok? jadi orang yang cuci darah, sebenarnya cuci darah itu adalah proses bagaimana membersihkan darah dari zat-zat yang kita ingin bersihkan. Nah, cuci darah itu termasuk salah satu terapi pengganti ginjal untuk orang yang gagal ginjal. Tetapi ada juga cuci darah dilakukan untuk orang-orang yang tidak gagal ginjal. Misalnya orang ada keracunan tertentu, kalau dia zat-zat racunnya itu adalah zat-zat yang bisa dicuci, dibuang melalui darah, itu juga bisa tanpa menunggu dia gagal ginjal. Tetapi orang gagal ginjal juga salah satu terapi pengganti ginjalnya adalah cuci darah. Nah, cuci darah pada orang gagal ginjal ada, pertama gagal ginjalnya akut, ada juga orang memang sudah masuk dalam gagal ginjal kronik atau disebut dengan penyakit ginjal tahap akhir. Jadi kalau orang gagal ginjal akut, dia cuci darahnya bisa sementara. Iya. Tapi kalau dia gagal ginjal kronik, seterusnya. Seru sekali ya, Dok ya, ngomongin cuci darah darah ini ya. dan gagal ginjal. Oh, Tapi sebelum itu pemirsa yang sudah kepo sama tentang gagal ginjal ini, kita mau apa dulu nih, Bud? Kita mau dengerin lagu. Persembahan dari Agus and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Tentunya masih bersama dengan Dr. Safrizal Nasution. Jadi pemirsa yang ingin bertanya jangan malu-malu ya. Segera langsung menghubungi kita di 0811 6100 386. Nah, dokter tadi juga sudah menjelaskan bahwasannya tadi antara gagal ginjal dengan cuci darah ini ya, Dok ya. Dan biasanya kalau yang cuci darah itu udah stadium 5 begitu ya, Dok. Stadium ya? 5 atau Tapi gagal kalau ginjal kita akut. tapi kalau kita lihat ini, Dok ya, untuk umur para penderita gagal ginjal ini dari range berapa sampai berapa, Dok? Karena kan kemarin-kemarin itu ya, Dok ya, Iya, banyak sekali isunya anak-anak aja nah sudah menderita gagal ginjal ini, Dok. Jadi memang gagal ginjal ini penyakit di segala usia ya, di segala usia. Kita bisa menunjukkan nanti data bahwa segala usia itu sebenarnya rentan untuk kena gagal ginjal. Data-data kita menunjukkan hampir setiap usia itu ada usia muda, usia tua, bahkan anak-anak juga ya. Walaupun memang dengan semakin bertambah usia itu akan menjadi lebih gampang untuk terkena gagal ginjal karena biasanya sudah dengan penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang komorbiditasnya. Apalagi ginjal itu kan sama juga dengan kita juga, semakin bertambah usia semakin tua juga ginjal kita, semakin rentan untuk terjadi penyakit. Tapi memang benar gagal ginjal pada anak-anak itu sering juga sekarang ini ya, apalagi yang kasus-kasus yang kemarin itu yang Benar, sirup-sirup Dok. itu ya kan. Iya. Lagi banyak pandemi yang bisa membuat tiba-tiba ada iya, kejadian. iya, Jadi iya. dari bayi sampai dewasa Sampai ada lanjut usia. gagal Ada, ya. ginjal ya kan. Jadi untuk lebih jelasnya nih Dokter Syafrizal boleh dipersilakan untuk memaparkan materinya, silakan Dokter. Silakan, aduh, misi izinnya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Ditampilkan ya. Ada. Baik. Pemirsa yang lagi di rumah, kita akan sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Safrizal Nasution. Baik, sini ya. Iya, Iya, silakan. silakan Dokter. Jadi kita bercerita tentang apakah gagal ginjal itu bisa dicegah ya. Baik, silakan slide-nya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini penyakit ginjal kronik ini memang sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan kita ya. Data pada tahun 2013. Jadi ada riset kesehatan dasar yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi pada tahun 2013 itu masih 0,2% ya. Jadi 2017. Tetapi di 2018 itu ada peningkatan hampir 2 kali lipat menjadi 0,38% ya. Jadi 0,38% itu cukup banyak ya. Tetapi kalau kita melakukan penelitian sendiri, jadi Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada tahun 2006 screening berbasis populasi itu mendapatkan untuk 12.000 bahkan PGK ini 12,5%. Jadi lebih tinggi daripada yang didapatkan riset kesehatan dasar. Jadi nanti mungkin ini menjadi perhatian buat kita bahwa yang mana ini sebenarnya ya. Baik, silakan coba slide-nya lagi. Nah, ini ya, kalau kita dari yang penelitian daripada Pernefri itu, surveinya, itu 12,5% ya, insidens terapi yang mengalami terapi pengganti ginjal
untuk per juta penduduk itu ada 258. Jadi kalau penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta, kalilah 258. Prevalensi untuk terapi pengganti ginjal itu juga ada 698. Itu sangat tinggi ya. Nah, ini kita lihat nih, prevalensi faktor risikonya itu banyak yang hipertensi, ya, DM juga obesitas, merokok. Jadi kalau kita lihat dari penyebab penyakit ginjal kronik di Indonesia itu hipertensi yang paling banyak ya, ada sekitar 30% diikuti oleh kencing manis. Jadi ini merupakan data-data buat kita bahwa sebenarnya memang menjadi masalah besar di Indonesia ini tentang gagal ginjal ya. Coba slide. Ya, next slide. Slide-nya, Boleh di-slide. silakan. Silakan, dokter. Nah, inilah lihat ya. Hemodialisis ini mulai dari tahun 2007 sampai 2019 data kita itu datanya terus meningkat tuh jumlah orang yang menjalani cuci darah Indonesia. Jadi ada juga peningkatan-peningkatan tertentu dimulai ketika cuci darah ini mulai ditanggung oleh BPJS. Dulu kalau orang cuci darah itu udah pastilah dia jatuh miskin. Karena bilang sekaya-kaya orang kalau dia cuci darah dia jatuh miskin. Bayangkan dia seminggu 2 kali, sekali cuci darah kira-kira 500.000 ya. Tetapi dengan ditanggung BPJS dia bisa tertolong. Dan tetapi lihatlah jumlahnya semakin meningkat ya. Kemudian juga orang-orang yang mengalami cuci darah dengan cara lain, dengan peritoneal dialisis, cangkok ginjal. Dan dilihat di sini bahwa cuci darah itu dengan cuci darah melalui mesin yang paling banyak, dengan cuci darah yang melalui CAPD, ya cuci darah melalui perut itu hanya sekitar 1%. Jadi memang ini sedang kita kembangkan karena cuci darah melalui perut itu sekarang ini sedang didorong karena mempunyai membutuhkan resources yang lebih sedikit. Jadi kira-kira kalau negara-negara manapun, negara maju pun kalau dia pasien banyak menderita gagal ginjal itu akan bangkrut. Apalagi Indonesia negara berkembang ya. Jadi sedang didorong untuk tindakan terapi pengganti ginjal yang kira-kira lebih resursesnya lebih sedikit dan menggunakan biaya yang lebih sedikit. Lebih ya. efisien Silakan ya dok, berarti slide-nya. ya dok ya. Iya. Nah ini juga ya. Kalau kita tengok itu tadi yang distribusi usia pasien cuci darah, lihat tuh. Nah, mulai ini, Bu. dari 1 sampai 14 itu sudah ada ya. Sampai 65 tahun. Dan kita lihat nih di usia-usia yang paling produktif pula ya. Nah, biasanya memang yang anak-anak kecil ini biasanya cuci darah itu memang ada sekarang kejadian-kejadian sedang karena sirup-sirup yang mengandung zat-zat yang tertentu sebenarnya bisa membuat orang gagal ginjal ya. Tetapi sebenarnya paling banyak pada usia-usia anak-anak ini adalah anak-anak yang memang sudah dari kecilnya sudah menderita gagal ginjal atau memang ada gangguan ginjal. Misalnya ada gangguan-gangguan struktur sehingga misalnya dia kencing, buang air kecil, dia kembali lagi ke tempatnya bukan keluar ya. Kemudian ada juga anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil itu dia lahir prematur, misalnya umur kehamilan nggak cukup, otomatis jumlah sel-sel ginjal ada namanya nefron itu ada 1 juta di kiri, 1 juta di kanan. Apabila dia belum cukup umur sudah dilahirkan, maka sel-sel ginjalnya nggak mencapai 1 juta atau belum berkembang. Otomatis ketika dia dilahirkan, kan dia belum siap nih untuk dilahirkan orang-orang prematur itu, bayi-bayi prematur. Otomatis jumlah sel-sel ginjalnya itu berkurang. Nah, dengan dia bertambah usia, kan mulai bertambah nih beban ginjalnya, apalagi dia nanti obesitas, maka akan bertambah beban ginjalnya dan ini menjadi anak-anak atau orang-orang yang lebih rentan untuk menderita gagal ginjal karena sel-sel ginjalnya sangat sedikit yang bagus ya. Nah, lihat nih, kita nih mengkhawatirkan nih nomor 4 nih gagal ginjal nih ya, yang ditanggung oleh penyakit katastrofik yaitu penyakit-penyakit kronis. Jadi memang lah ya. Nah, yang ditanggung BPJS Kesehatan itu 93%. Jadi kita lihat tuh ya, di Rumah Sakit Adam Malik, ini data-data ini benar-benar dapat sama kita ya. Pasien-pasien kita tuh ya ditanggung betul-betul BPJS 93%. Pasien-pasien cuci darah saya ya di instalasi dialisis Rumah Sakit Adam Malik Medan segini juga memang. Bahkan bisa dibilang 93%. Walaupun kita banyak juga merawat pasien cuci darah yang bayar sendiri ya dengan dengan tanggungan asuransi lain ataupun tanggungan pribadi. Jadi ini ya. Silakan slide-nya lagi. Nah, ini yang kita lihat prevalensi. Saya mengambil contoh ya di Sumatera Utara. Kalau kita asumsikan bahwa penduduk Sumatera Utara tahun 2020 itu kira-kira sekitar 14,8 juta ya. Nah, dengan dengan prevalensinya 3,2 per 1000 itu ada sekitar 47
48.000 orang lah yang menderita penyakit ginjal kronis ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya ini menunjukkan bahwa proporsi dari yang segini ini kan 12% nanti dia akan mengalami cuci darah seumur hidupnya. Kira-kira ada sekitar hampir 5.700 jiwa orang yang menderita harus cuci darah secara rutin. Sementara kalau kita lihat di sini, inilah bayangkan biayanya. Berapa biayanya? Jadi sekitar 2,7 triliun per tahun pasien-pasien cuci darah dari Sumatera Utara ini untuk dibiayai ya pembiayaannya. Jadi bayangkan Mahal banget ya dok ya, itu baru sumut aja ya baru dok. Sumut aja, bayangkan 2,7 triliun loh Budi. Waduh, bisa beli apa itu ya dok? bisa beli apapun ya. Jadi memang benar-benar pencegahan karena ini bisa kita gunakan untuk sumber-sumber yang lain, untuk infrastruktur 2,7 triliun itu sudah banyak lagi jalan-jalan provinsi, jalan tol yang bisa dibangun ya. Jadi ini memang coba lagi slide-nya. Nah, ini juga ya, ini menunjukkan bahwa kita dibandingkan dunia ya, Dr. Hilna, Mas Budi ya. Jadi ini proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020 kira-kira sekitar 267 juta ya, kita lihat di sini. Nah, pasien baru itu asumsinya 235 per juta penduduk. Pasien aktif 490 itu lebih tinggi daripada rata-rata dunia loh. Rata-rata dunia itu pasien baru itu cuma 116, kita 235. 2 kali lipat ya dok ya, dibandingkan dua kali dunia. lipat. Pasien yang aktif itu maksudnya udah reguler, dia cuci darah terus tuh 360, kita 490. Bayangkan kalau dibanding yang high income country, pasien aktif 620 per juta penduduk ya. Tertinggi dunia Taiwan itu sekitar 3.251 per juta penduduk. Tapi Taiwan ini kan cuma di satu pulau, makanya Taiwan itu lebih banyak cuci darahnya melalui perut. Karena gampang. Kita ini Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau. Ya, jadi melayani pasien-pasien dialisis itu waduh ya perlu effort yang lebih besar, usaha yang lebih besar lagi. Nah, ini data yang menunjukkan kepada kita sampai sekarang pun tetap bahwa hipertensi dan kencing manis menjadi penyumbang terbesar. Jadi apabila orang-orang hipertensi, orang-orang kencing manis ini menjadi target utama kita dalam mencegah penyakit ginjal ya. Jadi kenapa? Karena kita Indonesia ini kan punya tidak terlalu besar kemampuan untuk menangani. Jadi kita utamanya untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi. Orang-orang dengan cuci darah, orang dengan hipertensi, orang dengan kencing manis ini adalah orang-orang yang kita beri perhatian khusus ya. Jadi sekarang ada program pemerintah dari Kemenkes untuk menemukan secara dini bagaimana pasien-pasien sejak dia beresiko, belum menderita apapun, belum mengalami gejala apapun, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan-pencegahannya ya. Oke. Nah, saya ambil contoh kalau hipertensi dari Sumatera Utara. Tadi gagainya. Kalau hipertensi dari Sumatera Utara, kita asumsikan bahwa prevalensinya itu sekitar 13,2% ya, dari 14,8 juta penduduk di Sumatera Utara. Jadi ada sekitar hampir 2 juta penderita hipertensi di Sumatera Utara ini ya. Kemudian yang berlanjut menjadi dialisis ya itu 232 orang per 100.000. Jadi ada sekitar 4.500 orang hipertensi yang menyumbang menjadi pasien-pasien cuci darah reguler. Bayangkan hampir 217 miliar disumbangkan pasien-pasien cuci darah yang berasal dari hipertensi ya. Ini hipertensi yang menjadi pasien-pasien cuci darah. Lain lagi orang-orang cuci darah juga, itu salah satu komplikasinya adalah hipertensi. Jadi hipertensi dengan cuci darah kadang-kadang kita sebut sebagai mana yang telur, mana yang ayam, susah. Mana duluan ya dok ya? Telurnya atau ayamnya? Iya, nggak tahu yang mana dia. Nah, jadi kita sebenarnya pertama sekali itu tadi ya. Jadi macam Mas Budi tadi ya, minum suplemen, belum ada gejala penyakit ginjal, bukan berarti nggak apa-apa. Bahkan penyakit pasien-pasien yang gagal ginjal ini pada saat awal-awal itu tidak memberikan gejala. Masih nonton sama di mana-mana, masih jalan, masih nyanyi-nyanyi, masih memberikan presentasi. Kenapa? Karena pada saat awal dia nggak memberikan gejala ya. Jadi begitu. Jadi satu lagi, gejala-gejala penyakit ginjal ini menyerupai penyakit-penyakit lain. Misalnya datang dengan bengkak badannya ini ya, kan ada bengkak ya, terutama di bagian persini. Pikir ini bengkak kelamaan duduk, kelamaan berdiri. Oh ini apanya ini bengkak karena
disengat tawon. Kadang-kadang seperti itu ya. Iya, iya. Nanti gejalanya nggak khas. Dia mual, muntah, oh dipikir, ini mah ini. Ya padahal dia gagal ginjal. Inilah gejala-gejala gagal ginjal nih. Tekanan darah tinggi, oh ini tekanan darah tinggi, stres. Karena nampil ditonton banyak orang, hipertensi. Bisa seperti itu ya. Kemudian dia sesak, oh sesak. Jadi gejala-gejala gagal ginjal ini ya, nafsu makan menurun, kulit kering dan gatal, ini karena alergi-alergi. Jadi banyak menyerupai. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang-orang gagal ginjal ini terlambat datang dan terlambat ditolong. Itu tadi, karena pada saat awal dia tidak memberikan gejala. Kalaupun dia memberikan gejala, pada saat sudah memberikan gejala itu, gejalanya itu enggak khas ya. Kemudian lagi ya, komplikasi penyakit ginjal. Nah semua nih, semua penyakit menakutkan ada di komplikasi penyakit gagal ginjal. Ya tensinya jadi naik, ada penyakit kardiovaskuler, semua nih. Kurang darah, ya asidosis, itu tadi semua. Jadi gitulah. Baik dokter, kita tahan dulu ya dokter ya. Baik. Oke, nah bagi pemirsa sekali lagi, ya dokter kita boleh kembali lagi dokter. Aduh, boleh ya? Nanti kita Sambil akan minum lanjutkan juga lagi. kembali. Boleh dok, silakan. Boleh silakan minum dulu dokter, kita break dulu ya dokter ya. Nah bagi pemirsa sekali lagi ini menarik sekali pembahasan kita. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung menghubungi di 0811 6100 386. Dan tentunya kita saksikan terlebih dahulu. Inilah penampilan spesial dari Agus and Friend. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Kopi Pagi. Dan hari ini masih bersama Dr. Syafrizal Nasution, MCAT PD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, ngomongin masalah gagal ginjal, apakah bisa dicegah? Oke, jadi tadi Budi, dokter, kita terputusnya di Dr. Syafrizal menjelaskan tentang gejala Iya, ini, benar Bud sekali. ya. Tadi udah dijelaskan sama Dr. Syafrizal bahwa di awal gejala gagal ginjal ini ternyata tidak spesifik ya dok. Iya. Kemudian nanti sampai ke komplikasinya. Benar sekali, dan juga kalau dilihat tadi range umur juga ya dok ya. Iya. Ternyata dari yang anak-anak itu memang udah ada kian, baik itu Iya. dari komplikasi yang lain maupun memang bawaan lahir karena tadi prematur gitu ya Iya, dok ya. dari Baik. lahir kecil gitu ya udah ada kemungkinan gagal ginjal. Oke baik. Nah kayaknya Agus dari tadi udah mau nanya banget ya. Udah nggak sabar nih kayaknya. Gimana Gus? Iya, ini Bud. Kebetulan kan beberapa hari ini aku urinnya lebih sering kencing. Gitu. Apakah itu lebih bagus apa lebih nggak bagus gitu dok? Nah, Oke, silakan baik. Dr. Syafrizal. Nih, pertanyaan dari ini kita nih, penyanyi kita Oh, ini penyanyi dok. kita ya. Jadi kalau gejala-gejala Oke, yang dokter nggak usah dijawab dulu ya, nanti dulu ditahan karena kita sudah ada penelpon ini. Oh, Gus silakan. sabar ya Gus Sabar ya. ya. Kita dahulukan dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo, selamat pagi, dengan siapa dari mana? Selamat pagi, Pak Adam dari Lampung ini. Oke, baik, dengan Bapak Bapak Adam di Lampung. Bapak Adam di Lampung. Iya Pak, silakan Pak pertanyaannya Pak. Ya, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Pak Adam dari Lampung ya. Jauh. Iya. 2020 ini dok, dulu saya pernah. Iya. Maaf dok, 2020 kemarin saya kena gejala ginjal, batu ginjal dok. Ya. Pernah dirawat, terus tapi sampai hari ini belum kami cek lagi bagaimana perkembangan dan kelanjutan batu ginjal yang ada di dalam ginjal kami. Akan tetapi sekarang ini kalau kami merasa kencing tertahan 3 atau 5 menit, perut saya kembung besar itu ngapa ya dok ya? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya Pak Adam. Pertanyaannya kenapa ya kalau sekarang ini kalau saya nahan kencing atau nahan pipis sekitar 3 menit atau 5 menit perut saya kok jadi besar dan kembung, tapi setelah dibuang air keningnya normal kembali dok. Oke, Oke, baik. jadi ada yang mau ditanyakan mungkin dok sebelum menjawabnya dok? Itu tadi kalau setiap kencing ya, sesudah 3 menit kencing perut terasa gembung ya. Gembung. Sebelumnya enggak ya? Iya, setelah itu normal kembali. Setelah itu ya, normal Dok, ya? kembali, cuman perut gembung gitu ya. Iya, Atau oke. perutnya gembung dulu atau di bawah pusat gembung, habis kencing baru lebih berkurang gembungnya, bukan? Gimana Pak Adam? Tidak, jadi kalau misalnya kami tidak merasa kencing, Ya.
itu normal biasa, tapi begitu terasa kencing, kadang-kadang saya tahan 3 menit atau sampai 5 menit gitu kan. Itu sekarang merasa buncit besar. Kalau dulu normal-normal aja, walaupun kami tahan ada 30 menit gitu kan, misalnya dalam perjalanan. Oke. Dan Berarti Iya. kembungnya itu karena ditahan, dok. Karena ditahan ya. Pak Adam, mohon maaf, usia berapa Pak? 62 dok. 62. Ada penyakit-penyakit lain Pak selain batu ginjal tadi, gula, darah tinggi, ada Pak? Darah tinggi. Oh, darah tinggi. Ya, baik ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ya. Adam. Kita akan segera dengarkan jawabannya ya. Iya. Ya, Silakan, dokter. Jadi gini, kalau orang sudah dinyatakan menderita batu ginjal, artinya kita hanya menyebut istilahnya bahwa dia termasuk orang yang stone former. Stone former itu cenderung untuk membentuk batu. Setiap keadaan dia di setiap rentang waktu kehidupan dia akan cenderung untuk membentuk batu dibanding orang lain. Nah, apabila dia pernah dinyatakan menderita batu, maka penjagaannya seumur hidup. Kita akan selalu berupaya untuk membuat bagaimana batu itu tidak terbentuk kembali ya. Jadi kalau orang yang adanya batu pun keluar batunya, itu kita anggap aja suatu proses yang perlahan-lahan. Misalnya kita anggaplah F10 itu yang terjadi batu, ada F1 sampai F10. Yang keluar itu F10. Jadi ada F1, F2, F3, F4 yang sedang Masih berproses ada. untuk menjadi batu. Yang kita lakukan adalah menjaga sebelumnya sebagaimana supaya tidak terjadi kristalisasi. Ada proses dari pembentukan batu tuh. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita misalnya bahkan sudah dibuang batu pun, sudah di sinar, dioperasi, ketika tidak ada gejala batu, maka selesailah ceritanya. Padahal tidak, akan terus terbentuk. Banyak pengalaman kita di rumah sakit Adam Ali ya, pasien-pasien itu sudah dioperasi nggak ada gejala, itu tiba-tiba datang dia gagal ginjal. Karena bilang, karena dia selama ini nggak ada gejala, nggak periksa-periksa, dipikirnya. Padahal sebenarnya sudah ada. Padahal tetap harus dilakukan penjagaan secara menyeluruh seumur hidup. Nah, terkait Bapak ini misalnya merasa dia sakit perutnya gembung, sudah itu banyak penyebabnya. Jadi orang gagal ginjal, orang dia batu ini, ada batu yang kita bilang tidak membutuhkan tindakan, ada yang membutuhkan tindakan. Nah, batu yang membutuhkan tindakan biasa memberikan gejala. Gejala itu mulai dari paling ringan. Gejala yang paling ringan itu justru seperti kayak emah itu. Perut gembul, mual, itu menunjukkan bahwa memang sudah sangat mencapai keadaan di mana batu-batunya mulai menyumbat. Itu bisa seperti itu ya, jadi gembung. Bisa juga terkait dengan sumbatan. Dengan dia adanya batu kan sumbat, nggak bisa keluar, dia mengedan, jadi gembung perutnya. Jadi seperti itu ketika dia keluar, jadi terasa seperti gembung. Jadi memang bisa. Jadi mohon diperiksa lagi Pak, udah sampai sejauh mana batu sekarang itu ya. Apalagi Bapak sekarang usia 60-an. Usia 60-an itu apalagi sudah ada penderita hipertensi. Kalau udah usia 50 bertambah lagi gejala dari prostat, bisa saja juga bertambah dengan gejala-gejala penyebab sumbatan-sumbatan lain, salah satunya prostat. Jadi silakan dijumpai dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Dokter Safrizal. Jadi Nah, Pak Adam harus segera periksa ke dokter, karena tadi kata Dokter Syafrizal bahwa itu mungkin saja bisa merupakan gejala lagi ya, Bu Iya, Dia. karena tadi tahapannya dari F1 sampai F10 Iya, ya. Yang bener. dikeluarkan itu adalah F10 ya Pak ya. Iya, Oke kira-kira. dokter. Nah, kembali lagi ya dokter, masih ada pertanyaan satu lagi dari Agus yang belum dijawab. Iya, silakan Gimana itu, Dok? dokter. Karena Tadi pertanyaannya pertanyaan adalah adalah kalau akhir-akhir ini kencing- volume air seninya iya, banyak ya. durasinya lebih banyak, Dok, Banyak, Tapi daripada ya. minumnya biasa. banyak nggak? Minumnya biasa sama. Minumnya biasa. normal tapi ya. ini Aktivitasnya volumenya gimana ya, nih? Aktivitasnya juga Standar. standar biasa Standar. aja. Warnanya bagus ya. Warna bagus. Cara keluarnya yang kencing-kencing itu lancar aja atau harus Lancar mengedan? aja, Dok, biasa aja, Dok. Sedikit-sedikit atau banyak-banyak yang balik? Banyak-banyak. Jadi kan kalau cerita ini kan frekuensi, kita nengok juga volume, banyak-banyak ya. Banyak-banyak, Dok. Sampai seberapa banyak? Satu bak Banyak. itu. Sampai dong, harus menyediakan enggak ember besar? Enggak dong. Enggak ya. Pokoknya lebih banyak dari Lebih- biasanya. Lebih lama gitu ya. Lebih lama lah dari Lebih biasa. lama untuk Baik, jadi berkemih. memang kalau gejala-gejala ginjal itu ya salah satu yang kita lihat dari soal buang air kecil ya. Oke. Nah, buang air kecil itu banyak hal yang bisa kita lihat tentang bagaimana buang air kecil. Pertama, lihat dari volumenya. Oke. Apakah terlalu sedikit? Kalau gejala ginjal ya, volumenya terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kemudian lihat daripada frekuensinya ya.
terlalu sering, terlalu kurang, bisa kita bilang. Kalau terlalu sering kita bilang polakis uri ya, ada. Kalau dari volumenya ada poliuri, ada oligouri. Kalau poli banyak, oligouri kurang kan. Kemudian kita tengok dari frekuensinya, kemudian cara buangnya. Apakah langsung keluar, apakah harus mengedan, apakah tidak bisa kita rencanakan, tahu-tahu kencing aja, buang air kecil aja. Di depan calon mertua pun kita nggak bisa, Nggak bisa tahan kan ya, bisa Dok? nahan nih. Lagi datang Bapak Presiden tunda kayaknya nggak bisa, ada seperti itu ya. Kemudian dari penampilan fisik daripada buang kecil kita itu, kencing kita tuh, apakah dia terlalu pekat, dia tuh perubahan warnanya, ada nggak tambah-tambah, itu merupakan gejala-gejala. Jadi kalau dia kencing kita sering-sering, kita harus lihat dulu. Kalau misalnya warnanya bagus atau memang karena kita banyak minum, ada juga keadaan-keadaan itu kita akan sering kencing. Jadi kencing sering-sering itu bisa normal, bisa tidak normal. Oke. Kalau dia tidak normal, kalau dia normal misalnya pada udara dingin, kita memang Gimana Mas banyak Agus? minum. Dingin nggak nih akhir-akhir ini? Iya, Akhir-akhir ini dinginnya malam ya. iya. Tapi Karena untuk saat hujan ini ya? masih kategori normal atau tidak ini, Dok? Tetap harus diperiksa. Oke, berarti kita Bagaimana harus tetap melakukan tanggal pemeriksaan tua ya, Gus, kan ya. bisa juga kita. Tanggal tua juga bisa jadi juga. masalah Oke. nih. Dokter. Ini capai nggak target ini? Iya, itu tadi sudah dijawab ya Gus Terima ya. kasih. Oke, dokter kita kembali melanjutkan silakan. Oke. materi kita Tadi ya. Dok, sampai ya. gejala nih Dok, kita lanjutin ya Dok. Iya, Oke. sampai di komplikasi penyakit ginjal. Tadi kita sudah cerita apa saja komplikasi dari penyakit ginjal. Ini tadi ya, saya bilang komplikasi penyakit ginjal ini sering ya, semua ini. Segala penyakit yang mengerikan ini untuk kardiovaskular darah tinggi, penyakit kardiovaskular jantung, kurang darah. Nah ini gangguan mineral dan tulang juga komplikasi penyakit ginjal ya. Orang kadang-kadang dia gagal ginjal ini sering sakit pinggang ya, sering dia kayak rematik ya, sering nyeri sendi, memang ada karena salah satu fungsinya. Jadi fungsi ginjal ini ada ekskresi, ada sekresi. Kalau ekskresi membuang racun lah ya, membuang air. Tapi kalau sekresi menghasilkan menghasilkan hal-hal yang sebenarnya diperlukan untuk tubuh. Salah satu hormon untuk membuat orang tulangnya bagus, hormon untuk membuat orang tidak anemia. Itu dia tuh ya. Kemudian itu tadi ya. Nah, bagaimana tentang risiko penyakit ginjal? Jadi kita bagi dua. Ada yang tidak bisa dimodifikasi. Udah kayak gitulah. Bagaimana misalnya usia tua, mana bisa kita memudahkan kembali ya. Kemudian ini dia lahir prematur. Tadi saya sebutkan kalau dia prematur, semuanya pun prematur ya. Bukan saja tanggalnya yang prematur. Semua organ-organ tubuhnya pun tidak belum siap untuk keluar ya. Kemudian riwayat keluarga penyakit bawaan. Jadi kalau orang-orang yang sudah punya penyakit yang resiko faktor yang penyakit ginjal yang tidak bisa dimodifikasi ini, maka dia harus lebih waspada daripada orang yang tidak punya faktor resiko penyakit ginjal nih. Kemudian mari kita lihat untuk yang dapat dimodifikasi. Slide-nya. Nah, yang dapat dimodifikasinya tadi obesitas ya. Tentu. Jadi kalau orang bertambah luas permukaan tubuh karena dia obesitas, maka bertambah beban ginjal, bertambah lagi sampah-sampah yang harus dikerjakan ginjal kita untuk membuangnya ya. Minum alkohol, walaupun katanya ada alkohol dengan tertentu, kadar tertentu bahkan bisa melindungi. Tapi kalau sudah berlebihan ya, merokok, nah ini juga merokok. Jadi merokok itu merusak ginjal, menghancurkan pembuluh darah ginjal, mengganggu aliran darah ke ginjal itu juga ya. Kemudian obat-obatan, nah itu tadi obat-obatan tadi. Pokoknya kalau dia tidak ada tulisannya, tidak anggap aja dia merugikan sampai kita tahu tulisannya. Nah tahu tulisannya pun kita harus konfirmasi apakah benar-benar ya. Nah, itu tadi kencing manis. Nah, orang kencing manis, banyak orang-orang kencing manis ini bisa sukses, bisa kerja, tidak menderita penyakit komplikasi daripada kencing manis asal terkontrol. Jadi banyak orang itu, dia itu mengobati kencing manis, yang penting saya makan obat. Yang penting jumlah dokter setiap hari. Tapi dia nggak memastikan bahwa yang dia tuju untuk pengobatan bagaimana supaya kadar gula darahnya terkontrol harus tercapai. Jadi kita mengobati itu kan, diobati itu harus ada targetnya. Jadi targetnya itu harus tercapai ya. Kemudian tadi hipertensi. Hipertensi, kalau orang hipertensi gagal ginjal, nah itu harus dicegah. Ada tensi-tensi tertentu. Nah, sekarang tensi ini kita capai yang kita inginkan bukan target angka saja. Dia harus stabil loh, Mas Budi, Dr. Hilna. Selama 24 jam jangan tertinggi 160, terendah 110, terlalu jauh. Stabil ya, Jadi Dok? harus stabil.
Makanya kita memerlukan orang kalau udah menderita hipertensi dia harus mampu memeriksa tensinya sendiri ya. Jadi itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa yang bisa kita lakukan. Apakah gagal ginjal bisa cegah? Inilah ya. Jadi kita melakukan pencegahan ini sebenarnya setiap waktu dari keadaan kita itu ada hal yang kita lakukan. Apakah kita nanti pencegahan primer, pencegahan sebelum terkena gagal ginjal, kemudian pencegahan sekunder pada saat-saat dini sebelum menjadi parah, kemudian pencegahan tersier untuk mencegah terjadinya kecacatan. Jadi ada hal-hal ini namanya disebut dengan pencegahan penyakit ginjal ini dari primer, sekunder, dan tersier ya. Mari kita lihat yang selanjutnya ya, pencegahan primernya. Nah, pencegahan primer ini ada 8 golden rules ya. Jadi ini tadi ya, periksakan kesehatan tubuh ya, ada olahraga secara teratur. Saya ini tadi baru kemarin ini olahraga dulu, berenang dulu 30 menit lumayan lah ya, supaya bisa segar ya, bisa menyaingi Mas Budi ini supaya lebih segar juga ya. Kemudian kendalikan tekanan darah ya, stop merokok dan minuman alkohol, kendalikan gula darah. Itu tadi ya, obat-obat tadi, makanan bergizi nih Dokter Hilna nanti bisa membantu kita kalau makanan-makanan bergizi bagaimana ya. Jadi kadang-kadang karena banyak juga nih suplemen kita harus memakan protein tinggi apalagi. Nah, protein itu memberatkan kerja ginjal kalau terlalu banyak ya. Itu tadi. Kemudian minum air cukup 2 liter per hari. Jadi bedakan, ada orang bilang minum air cukup, ada minum sebanyak-banyaknya. Ada orang itu minum sebanyak Mas Budi. Asal hujan dia buka mulut sampai. Supaya banyak dia minumnya. Nah, tapi bukan itu, yang penting cukup. Memang kalau kita bilang berlebihan minum, makin berat kerja ginjal kita. Apalagi kalau kita termasuk orang-orang yang berisiko. Jadi makin berat kerja ginjal itu. Jadi banyak dia minum. Asal apa minum. Belum tentu ya. Jadi itu tadi. Oke. Selanjutnya coba. Nah, ini yang kita lihat, bagaimana mencegah dan mengendalikan PGK. Jadi kalau mencegah itu kita pakai namanya cerdik untuk mengendalikan patuh. Apa itu cerdik itu tadi ya? C-nya cek kesehatan secara berkala ya. Nanti kita sebutkan satu persatu ya. Bisa ya slide selanjutnya, coba untuk cerdiknya. Nah, C itu tadi cek kesehatan secara berkala. Kalau kita misalnya orang yang berisiko, kita harus lebih sering periksa ya. Jadi kalau untuk kencing ini dimulai dari kita nih. Jadi Mas penyanyi kita ya, Mas Agus ya. Jadi kalau memang kita berisiko penyakit ginjal, biasanya kalau buang kecil itu jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Jadi jangan, kadang-kadang orang pikir yang udah dibuang itu nggak usah lihat-lihat lagi, nggak usah mengingat masa lalu. Justru dari kita melihat tadi ya, fisik kencing kita itu kita bisa mendeteksi secara dini sebelum dia kencing itu sudah lebih berat gejalanya. Jadi kemudian kita melakukan tes urin. Jadi tes urin ini bisa dilihat secara mikroskopik ya. Dari situ tadi sudah ada nggak pengkristalan, sudah ada kebocoran protein yang harus dikeluarkan, tidak dikeluarkan, yang seharusnya dikeluarkan sedikit banyak kali dikeluarkan melalui kencing ya, seharusnya tidak keluar dia keluar. Itu sudah terdapat dalam kencing kita, sudah diberikan informasi ke kita ya. Apalagi kalau kita lakukan pemeriksaan ya. Tes kencing ini kan dimanapun bisa dilakukan. Kemudian tes urin juga ya, kemudian tes darah. Jadi kita mendapatkan, dilihat nih bahwa kalau pemeriksaan ginjalnya tidak terlalu, nggak harus sampai ke luar negeri, karena gampang kali loh menegakkan orang apakah kamu ginjal kamu bagus apa tidak ya. Itu tadi ya, penyakit asap rokok itu tadi ya, kita harus bisa mencegah bahwa ginjal ini, rokok itu salah satu faktor yang penting ya. Kemudian kita yang R-nya rajin olahraga ini tadi ya. Rajin olahraga setiap hari, kalau bisa minimal per hari itu ada 30 menit aktivitas fisik, 30-50 menit, kemudian diet seimbang ya. Jadi ke satu sisi kita makan makanannya harus sehat, kemudian cukupkan cairan juga betul, batasi garam. Nah, garam-garam ini khusus ya, karena garam-garam itu kan dulu garam itu hanya membuat supaya asid, tapi sekarang garam untuk membuat enak. Garam membuat supaya awet. Itu beda. Kalau kita ingat dulu banyak guru orang tua kita di kampung-kampung dulu banyak menyimpan itu supaya awet garam. Itu garamnya banyak banget tuh ya. Garam-garam dalam makanan yang pakai pengawet juga ya. Kemudian istirahat cukup, harus cukupkan. Kadang-kadang tubuh kita ini sudah memberi sinyal loh. Dokter Hilna,
Dokter Hilna, mata udah nih tidurkan, karena itu sudah memberi sinyal tubuh kita sejak awal-awal. Jangan sampai tubuh kita nggak memberi sinyal lagi, udah capek pun nggak ngantuk-ngantuk, misalnya seperti itu ya. Kemudian kelola stres, harus cukup gembira ya. Kayak Mas Budi nih gembira aja nampaknya nih ya. Happy ya, Dok. Kemudian itu tadi ada kendalikan tekanan darah, ada diet yang khusus ya. Itu tadi ya, diet hipertensi ya, kendalikan tekanan darah. Untuk orang gagal ginjal nanti targetnya harus lebih rendah lagi kalau dia sudah kena gagal ginjal. Ya, kemudian gula darah ini harus dikontrol ya, gula darah jangan sampai. Nah, kadang-kadang gula-gula yang kita makan misalnya baik dalam kemasan, kita harus hati-hati lihat kemasannya berapa ya. Gula-gula itu kadang-kadang kan sudah enak banget, tinggi banget itu glukosa. Jadi memberatkan kerja ginjal juga ya. Jadi itu ya. Kemudian makan makanan serat. Ini juga stop merokok dan alkohol. Ini memang betul-betul sangat penting sekali alkohol dan merokok ini ya. Karena kadang-kadang bersamaan orang merokok alkohol, orang alkohol merokok. Sama juga orang merokok ngopian, orang kopi merokok. Tapi kalau kopi aja, apalagi kopi seenak ini, itu sangat melindungi ginjal kita, melindungi kita dari hipertensi dan penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah ini tadi ya, olahraga yang dianjurkan ya, itu tadi olahraga yang benar-benar seperti itu ya. Apakah catur dianjurkan? Nah, tidak terlalu dianjurkan. Tapi ini olahraga-olahraga yang benar-benar baik ya. Nah itu tadi deteksi dini penyakit ginjal. Jadi sejak awal sebelum parah kita sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita tahu secara dini. Makin dini ditemukan, makin gampang kita untuk mengobati, makin besar peluang kita untuk memperbaiki ginjal itu ya. Bukan si dininya yang ditemukannya, penyakitnya yang ditemukannya ya. Penyakitnya ya, Jadi Dok. itu. Mungkin itulah ya. Iya. Oke, luar biasa. Silakan dokter. Dok. Boleh minum dulu dok kalau misalnya udah capek dok. Kopinya 2 warna ini. Ya. Kopinya 2 warna ya dok ya. Luar biasa sekali ya Luar Dokter biasa Hilna ya. materinya Keren ya. banget. Kita jadi setidaknya ini sudah bisa menjadi pemahaman dasar kita ya selaku masyarakat awam ya untuk pemahaman materi kita pada hari Jadi ini. kita harus tahu pemirsa bahwa Indonesia, Sumatera Utara tadi udah dipaparkan sama Dr. Syafrizal bahwa beban karena penyakit ginjal ini sudah besar sekali ya dok ya, 2,7 triliun tadi ya. Seharusnya bisa untuk buat jalan yang lebih mulus tadi kata Dr. Syafrizal ya. Oleh karena itu kita harus kayak gini, kayak judul kita nih, gagal ginjal apakah bisa dicegah? Tadi Iya. cegahnya dengan cerdik dan patuh ya, Patuh, luar benar biasa. sekali. Yang seru nih tadi dok, tadi dokter bilang pencegahannya salah satunya kan banyak orang yang bilang minum air yang sebanyak-banyaknya itu bisa mencegah sakit ginjal gitu. Apakah hanya itu saja dok? Dan ada nggak ya dok tanda-tanda orang udah nggak boleh banyak minum airnya lagi? Gitu. Jadi gini, kalau untuk minum memang jelas bahwa minum itu secukupnya. Kita punya kebutuhan sekitar 1 sampai 2 liter per hari dan kebutuhan itu akan meningkat ketika kita dalam keadaan tertentu. Misalnya kita ada di udara panas ya. Kemudian kita sedang demam, ada peningkatan kebutuhan. Nah, peningkatan kebutuhan itu harus kita cukupin supaya kita tidak terjadi dehidrasi. Karena dehidrasi juga faktor yang menyebabkan gangguan ginjal ya. Kemudian kalau tentang minum itu kita kan melihat nih, orang pasien-pasien itu ketika dia datang kita langsung tanya. Kita lihat dulu apakah kondisi pasien itu kelebihan cairan, kekurangan cairan atau normal. Kalau dia kelebihan cairan, logikanya kita harus membuat bagaimana supaya lebih banyak keluar daripada yang masuk. Kalau dia kekurangan cairan, kita harus bikin bagaimana supaya yang masuk lebih banyak keluar. Kalau dia normal, tidak ada kelebihan berat cairan, maka seimbang antara masuk dengan keluar. Jadi gitu. Kemudian baru kita tengok volume urinnya. Kalau volume urinnya cukup, ya udah, dia boleh minum secukupnya. Jadi minum bebas pun, tapi secukupnya, bukan minum sebanyak-banyaknya. Jadi kalimat minum sebanyak-banyak itu tidak bisa karena membebani kerja ginjal. Justru pada orang tertentu jadi bahaya ya dok karena membebani. Kita pun ada juga mekanisme haus Dr. Hilna ya. Jadi kalau kita kurang ya minum haus. Beda kalau untuk usia tua mungkin. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, dokter tentunya masih akan kita lanjutkan kembali, tapi akan kita saksikan dulu penampilan spesial dari Agus and Friends. Masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Luar biasa sekali masih bersama dengan Dr. Syafrizal Nasution ya. Dan tema kita pada hari ini ya ini gagal ginjal bisakah dicegah ya.
tadi udah banyak sekali ya dok pemaparan dan juga pertanyaan-pertanyaan juga Ya. dari para penelpon kan gitu, dan juga dari kita yang ada di sini. Nah dokter, ini dokter yang sering beredar ini dokter di masyarakat gitu kan, kalau dalam hajatan gitu ya kan dok, biasanya tuan rumah itu kan menyiapkan minuman dingin gitu ya dok ya. Nah ada yang berasa kan kayak gitu, nah ada juga yang tidak berasa kan kayak gitu. Nah isunya dok, bahwasannya minuman dingin ini bisa menimbulkan gagal ginjal ini dok. Gitu. Gimana tanggapan dokter? Minum dingin maksudnya apa? Kan Es ada ya? sirupnya juga. Ada Ada sirupnya ya? sirup Gitu dok. juga, dok. Mungkin kadang-kadang ada soda juga nggak ya Iya, di ada hajatan ya soda dok juga. ya? Itu gimana itu dok? Jadi memang kalau jenis minuman apakah dingin atau tidak terbukti sih untuk Oke. membuat. Jadi memang kita melihat minuman yang kita minum itu tergantung daripada volume dan jenisnya. Tapi tidak dikatakan apakah panas atau dingin tidak ada problemnya. Tapi tentu bahwa kita harus pastikan yang kita minum itu tambahannya tadi sirupnya itu kadar gula darahnya, kadar daripada glukosanya terlalu tinggi, kadar misalnya sodanya terlalu tinggi, itu kan termasuk faktor-faktor yang bisa mengganggu ginjal melalui peran untuk pembentukan batu. Kalau kita cerita tentang pembentukan batu kan sebenarnya ada dua faktor nih, faktor yang melindungi kita, ada faktor yang membuat kita gampang terkena batu ginjal. Jadi ketika terjadi batu ginjal berarti ketidakseimbangan antara faktor memproteksi dengan faktor yang memproduksi urin. Nah salah satunya tadi kalau minumnya ada pakai soda, terlalu tinggi kadar garam, terlalu tinggi kadar mineralnya, itu juga ya. Tapi tentunya setiap orang mempunyai resiko masing-masing. Tetapi secara umum jelas bahwa kalau untuk menderita batu, ya itu tadi jangan tahan buang air kecil, cukup minum, kurangi minuman-minuman yang makin membentuk terjadinya kristalisasi. Iya, baik. Jadi bukan panas dinginnya ya dok Bukan ya, panas tapi mungkin dinginnya. ada kandungan di dalamnya, apakah Kandungannya. gulanya, Iya. soda, atau pengawet yang ada di dalamnya seperti itu. baik. Luar biasa. Dokter, kalau kita lihat juga, ini kan para pasien yang hemodialisis ya, yang cuci Ya, darah, cuci darah, begitu ya, ya. dok ya. Kan tidak hanya gagal ginjal saja ya dok ya, Ya. ada penyakit lain juga kan begitu nah dok. Nah kabarnya ini ya dok ya, bahwasannya bagi para pasien hemodialisis mungkin yang awal-awal dia sebulan sekali nih cuci darah, nah Ya. tapi lama-kelamaan jadi sebulan 2 kali, bahkan seminggu 2 kali. Apakah memang ketergantungan seperti itu dok? Jadi kalau orang dinyatakan cuci darah nggak pernah sebulan sekali loh. Apalagi nih, jadi kalau dia cuci darah pertama dilihat apa indikasi untuk cuci darah. Kalau cuci darahnya akut, bukan saja sebulan sekali, bahkan bisa setiap hari. Oh gitu ya dok? Bahkan bisa ada penyakit-penyakit tertentu yang cara mencuci darah dengan 24 jam tanpa berhenti sekali selama 3 hari berturut-turut. Ada namanya continuous renal replacement therapy ya. Jadi itu. Nah kalau dia dengan irisan akut itu cuci darah sesuai dengan keperluan. Oke. Bisa setiap hari, bahkan 24 jam, sekali setiap hari, sekali 2 hari, sekali 3 hari. Nah, ketika dinyatakan dia penyakit ginjalnya, gagal ginjalnya karena rutin, baru secara rutin kita menetapkan bahwa idealnya orang cuci darah itu 10 sampai 12 jam per minggu. Per minggu ya dok? 10 Nah, sampai 10 sampai 12 jam per minggu itu bisa dicapai dengan 2 kali 5, makanya 2 kali seminggu, 5 jam 5 jam, atau 3 kali 4. Di Indonesia kenapa 2 kali seminggu? Karena itu sebenarnya yang masih Biaya ya, Dok? di cover oleh pemerintah melalui asuransi seperti BPJS ya. Di rumah sakit ada Malik gitu 2 kali seminggu 2 ya. kali seminggu ya, Dok, ya? Tetapi kalau dia misalnya ada keadaan-keadaan tertentu, pemerintah justru memberikan ruang buat kita melalui BPJS itu bisa 3 kali. Ada orang-orang nggak bisa dia 5 jam, dia cuma bisa 3 jam. Kita harus cukupkan 10, 12, 3 kali 4, kita bikin 3 kali seminggu, seperti itu. Tetapi kalau dia sudah dinyatakan gagal ginjal kronik, ya itu, dia secara rutin. Jadi lihat dia ditentukan penyakit ginjalnya apa nih. Kalau dia secara rutin ya jadi 2 kali seminggu. Oke. Jadi nggak pernah sekali sebulan. Oke gitu ya dok Oke, ya? jadi tergantung ya Tergantung dok ya, tergantung dari penyakitnya, bukan karena dia cuci darah kemudian jadi ketergantungan Iya, itu yang itu. Nah, yang dikhawatirkan ketergantungan ya, ya. Bud, ya. Jadi dia karena memang sudah masuk dalam tahapan bahwa dia gagal ginjal terminal. Kalau gagal ginjal terminal itu yang memerlukan terapi pengganti ginjal, bukan karena dia seminggu sekali karena tidak.
Jadi 2 kali seminggu itu karena sudah memasuki tahapan seperti itu dan rekomendasinya menjalani cuci darah secara reguler. Jadi bukan kata ketergantungan. Baik dokter, tapi dokter sekali lagi nih dokter, terakhir ya dokter ya. Nah apakah ada alternatif lain selain cuci darah ini dok? Ya, jadi cuci darah itu bagian besar daripada terapi pengganti ginjal. Jadi kalau kita bilang penyakit ginjal kronik ini, penyakit ginjal tahap akhir itu menjalani terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini ada 2 jenis, cuci darah dan cangkok ginjal. Cuci darah dengan mesin, ada yang namanya dengan CAPD, dengan menggunakan selaput peritoneum kita ya. Jadi satu lagi adalah cangkok ginjal. Jadi ada alternatif lain selain cuci darah adalah cangkok ginjal. Kita di Rumah Sakit Adam Malik sudah berpengalaman melakukan cangkok ginjal itu sudah hampir 6-7 pasien tuh ya. Jadi apabila kita pada pemirsa-pemirsa TVRI Sumatera Utara apabila sudah dianjurkan untuk cuci darah ya, jadi terapi pengganti ginjal bisa kita jalankan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kita sudah menjalani dan sekarang sudah ada kita persiapkan sekitar 2-4 pasien untuk menjalani terapi pengganti ginjal cangkok ginjal. Kita di Medan sudah bisa melakukannya. Jadi aman sebenarnya ya dok ya, Aman, supaya nggak insya cuci Allah. darah lagi Jadi ya cuci dok. darahnya itu yang paling ideal terapi pengganti ginjal tentulah adalah cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Rumah rusak gantinya adalah rumah baru. Mobil rusak gantinya mobil baru. Bukan dengan mesin ya dok. Iya. Baik dokter, terima kasih sudah bergabung Iya, bersama terima dengan kasih. kita di Terima sini kasih, berbagi dokter. informasi. Nah ini Iya. menjadi suatu pemahaman yang luar biasa Iya. ya dokter Hilna ya. Dan harusnya jadi masyarakat jadi lebih tahu ya dan Iya. lebih aware terhadap kesehatannya sendiri. Iya, dan balik lagi ya karena tema kita ini adalah gagal ginjal bisakah dicegah? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Dengan Cerdik. melakukan Deteksi. metode cerdik dan patuh. Ya, Patuh, luar ya. biasa. Sekali lagi terima kasih dokter. Dokter Riza. Dan pemirsa, akhir kata saya Muhammad Budi SR. Dan Dan- saya Hilna Khairunisa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Rabu, Rabu, dan dan Jumat Jumat. pada pukul 10 sampai dengan 11.30. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Tersadar di dalam sepiku setelah jauh melangkah, cahaya kasihku menuntunmu kembali dalam dekap tanganku. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Jadi selain menjadi dokter, punya simpanan suara luar biasa. Dan ini adalah kado spesial dari Dr. Safrizal untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasihku menuntunmu kembali dalam dekap tanganku. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah